Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang masalah besar yang dia hadapi atau mereka hadapi setelah menyakitkan kamu ataupun meninggalkan kamu ya. Kita akan coba lihat apakah itu ya. Seperti apakah itu masalah besar yang dia hadapi. Tapi ingat juga buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan shuffle kartunya buat Aquarius. Masalah besar yang terjadi padanya ya, yang dia hadapi, yang dia alami setelah menyakiti kamu atau setelah meninggalkan kamu ya. Oke, kita akan coba lihat. Wow, seperti apakah itu? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Nah, Aquarius, kita akan lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada kartu The Moon, ada Pisces, ada di Emperor, ada Aries, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Aquarius. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Aquarius. Nah, di sini kita lihat masalah besar yang dia hadapi setelah meninggalkan kamu atau setelah menyakiti kamu. Dia benar-benar kayak sulit memikirkan sesuatu. Atau intinya kayak dia sulit untuk mengendalikan pikiran dia saat ini. Istilah kata itu stuck gitu loh. Nggak bisa mikir apa-apa. Dia berada dalam kondisi kegalauan. Dia berada dalam kondisi yang benar-benar kayak ingin bangkit gitu loh. Dia benar-benar kayak sedih. Seolah-olah kayak yang dia pikirkan itu kayak banyak banget gitu. Seperti dia ingin menghilang gitu loh dari suatu kondisi ataupun dia ingin menghilang dari dunia, bukan maksudnya dari dunia apa ya, dari orang-orang yang mungkin dia tidak menyukai dia atau banyak orang-orang yang mungkin akan menghujat dia gitu ya, atau mungkin dia saat ini sedang dikecewakan. Makanya ada kegalauan, ada pemikiran dia yang benar-benar kayak tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Dia seperti ingin menjauh, ya. Dia seperti ingin meninggalkan semua ini. Arti kata dia itu kayak ingin meminta maaf juga, tapi kayak hati itu kayak sulit untuk mengatakan ya. Karena mungkin ada keegoan dia di sini ya, masih ada keegoan dia. Ya, di sini ada Five of Swords. Ini masih tentang lagi-lagi tentang sebuah pemikiran dia. Lagi-lagi tentang apa yang dia pikirkan saat ini, semua itu tidak pernah terjadi. Ya, dia mikirkan ingin mungkin mendekat ke kamu, atau dia mikirkan untuk meminta maaf sama kamu ya. Dia memikirkan bahwasanya ingin menghilangkan kondisi dia saat ini, karena berada dalam kondisi terpuruk, tersiksa batin. Ya itulah yang dirasakan dia saat ini, ya. Makanya dia seperti kayak ingin menyerah gitu loh, ingin menyerah dengan keadaan. Ya mungkin saat ini dia lagi menjalankan sebuah karma dari atas perbuatan dia ke kamu ya. Sehingga mungkin orang-orang pada menjauhi dia dan dia itu membuat dia tersiksa. Dan mungkin ada anggapan dia setelah dia meninggalkan kamu, setelah dia melepaskan kamu ya, dia merasa happy. Mungkin dia merasa akan mendapatkan kehidupan yang layak nantinya. Ternyata enggak. Ya. Dia begitu menderita saat ini. Masa terbesarnya itu ya dia dijauhi orang. Dia juga kayak dijauhi dari rezeki-rezeki gitu ya.
atau mungkin ada masalah keuangan dia yang stuck di sini. Justru mungkin juga ada ya keluarga dia yang mulai menjauhi dia. Kenapa? Karena mungkin dengan sikap dia, sifat dia, yang mungkin karakter dia ya yang banyak tidak disukai orang ya. Nah, di sini dia benar-benar kayak sangat merindukan kamu. Ini dia. Jadi seseorang ini mungkin sudah meninggalkan kamu sejak lama, tapi ada rasa rindu, ada rasa ingin bertemu dengan kamu, itu masih tetap selalu ada. Tapi kayak sulit. Sulit kenapa? Mungkin kamu saat ini sudah bahagia, atau mungkin saat ini kamu sudah tidak ingin lagi terkoneksi dengan dia, ataupun kamu tidak ingin bertemu dengan dia. Ya, mungkin ada beberapa dari Aquarius sudah memaafkan dia ya. Karena nggak juga ada untungnya kalau kita memendam rasa dendam gitu ya. Menyimpan rasa dendam. Ya, ya disitulah pikiran positif kamu bekerja bahwasanya aku harus memaafkan dia. Walaupun dia tidak pernah meminta maaf ke kamu, tapi secara dalam hati kamu sudah memaafkan dia. Ya, disitulah mungkin muncul kerinduan dia ke kamu. Karena dia beranggapan hanya kamulah yang terbaik menurut dia. Hanya kamulah yang ternyata ya orang yang begitu berharga, yang sudah dia sia-siakan, yang sudah dia sakiti, ya. Nah, di sini ada di Emperor. Dia benar-benar kayak kayak berusaha sekali nih menjadi bijak gitu ya, menjadi dewasa, menjadi seseorang yang mungkin akan menerima cinta kamu lagi. Karena mungkin di antara kamu dengan dia ada yang pernah sudah menikah dan sudah punya anak, dan anak inilah mungkin menjadi alasan bagi dia untuk dia mencari kamu lagi. Atau memang saat ini dia lagi kerepotan nih, harus mengurus anak gitu ya, harus mengurus kerjaan, mengurus keluarga ya. Mungkin ada kehidupan dia juga yang kayak stuck keuangannya ya. Jadi dia merasa kayak nggak tahu nih apa yang harus aku lakukan lagi. Dia berusaha untuk menghubungi kamu. Dia berusaha untuk mencari kamu di sini. Tapi mungkin ada beberapa dari Aquarius tidak ingin lagi untuk menerima komunikasi ataupun telepon dari dia gitu ya. Itu yang aku rasakan. Ini juga ada 5 of Cup. Ada perasaan yang begitu sangat kehilangan dia di sini. Ya, dia benar-benar kayak merasa sangat kecewa sekali. Mungkin saat ini dia lagi kecewa oleh pasangan dia ya. Mungkin orang ketiga yang masuk di antara kamu dengan dia dulunya, yang mungkin saat ini sudah menjadi pasangannya dia. Tapi ternyata lagi-lagi dia dikecewakan oleh orang itu gitu, oleh pasangan dia sendiri. Dan itu juga dia merasa kalau, oh jangan-jangan ini karma. Oh ternyata begini ya rasanya, disakiti oleh seseorang yang kita sayangi. Nah jadi dia sadar apa yang kamu rasakan itu, dia juga merasakan. Jadi masalah terbesarnya itu ya, saat ini dia stuck dari segala hal. Baik itu dari segi percintaan, baik itu mungkin dari segi finansialnya dia ya. Nah ini, hancur sehancur-hancurnya. Habis semua, ludes, mungkin harta dia ludes gitu ya. Bisa saja dia dibohongi oleh pasangannya ya. Dia beranggapan seseorang yang mungkin yang menjadi orang ketiga itu di antara kamu dengan dia bisa membahagiakan dia, tapi ternyata tidak. Justru seperti kayak menghancurkan semuanya. Ya. Secara dia tidak sadari gitu ya. Apa yang dia miliki itu habis. Makanya di sini dia mendapatkan masalah terbesar dia. Ya mungkin dia beranggapan dia bisa bahagia ya. Ternyata tidak, justru menderita ya. Aquarius. Kita akan coba lihat di sini. Masalah besar yang dia hadapi setelah meninggalkan kamu. Apa isi hati terdalamnya dia? Kita akan coba lihat ya. Perasaan terdalamnya dia ke kamu seperti apa? Aquarius. Perasaan terdalamnya dia. Ya. You ever after in my dream. Kita akan coba turunkan dulu kartunya semua ya. Ada I daydream of our future together. Wah, dia berharap memiliki masa depan bersama kamu di sini. Even though we are so different, I feel so connected to you.
Dia merasa masih terkoneksi dengan kamu nih. I have so much passion and this and desire for you, it drive me mad. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini. Kita akan baca secara bersamaan nantinya ya. Kita akan shuffle dulu kartunya buat Aquarius. Sebentar. Apakah yang terbaca? Ya, udah 3. Dia masih menyukai kamu. I like you. Ya, pastilah ya. Karena dia sudah menderita, dia sudah kecewa oleh pasangannya. Ya, itulah sebelum kita mengambil keputusan, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu ya. Karena aku juga lihat di sini mungkin beberapa dari kamu ada yang sudah menikah, bahagia dengan pasangan kamu, tapi mungkin dia tidak bahagia dengan pasangannya dia. Nah, kita akan coba baca dulu isi hati terdalamnya dia atau perasaan yang ingin dia sampaikan ke kamu. You ever after in my dream. In my dream ya. Kamu selalu hadir ya di dalam mimpiku. Ini yang mungkin dia rasakan di sini ya. Intinya mungkin dia kepikiran terus nih sama kamu ya. Mungkin setiap malam sebelum tidur dia selalu mikirin kamu, apapun mikirin kamu ya. Seperti tersiksa batinnya karena mikirin kamu, sampai-sampai kamu itu selalu datang dalam mimpinya dia. Ya, seolah-olah mungkin dia merasa kalau hubungan dia dengan kamu itu baik-baik saja. Ya. Di sini juga ada I daydream of our future together. Saya suatu hari nanti aku bermimpi gitu loh. Suatu hari nanti ya kita bisa bersama-sama di masa depan. Intinya dia seperti ingin bersama kamu ya untuk selamanya. Itu keinginan terdalamnya dia atau perasaan terdalamnya dia. Even though we are so different, I feel so connected to you. Ya, mungkin dia merasa kayak walaupun kita berbeda, tapi aku merasakan begitu sangat terkoneksi dengan kamu, terikat benar dengan kamu. Ya mungkin di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia, perbedaan usia kah, perbedaan jarak kah, atau perbedaan status. Dia mungkin sudah menikah, kamu juga sudah menikah, tapi dia masih memikirkan kamu. Dia merasa masih terikat dengan kamu, ya. Terikat kuat secara batin, ya. Nah, di sini juga I have so much passion and desire for you, it drives me mad, ya. Jadi ini juga mengatakan aku begitu sangat bergairah sekali, ya di sini. Intinya ada suatu keinginan hasrat dia, ya. Aku mempunyai begitu banyak gairah dan keinginan untuk membuat kayak apa ya? Seperti aku tergila-gila nih sama kamu gitu ya. Intinya ada perasaan dia tuh kayak tidak rela melihat kamu bahagia dan dia juga ya itu kan ego namanya. Saat dia punya masalah mungkin dengan pasangannya dia, lalu dia mikirkan kamu ya. Kenapa kok baru sekarang menyadari gitu loh. Itu yang mungkin kamu pikirkan di sini. Nah, di sini aku juga melihat dia masih menyukai kamu. Dia masih suka bergairah nih dengan kamu ya. Ada passion juga, I like you, ada passion ya. Ini juga like each other equally, having fun ya. Dia merasa kayak bahagia banget walaupun hanya mikirkan kamu. Atau juga ada beberapa dari dia ya Aquarius, bahagia juga sih melihat kamu bahagia, tapi ada perasaan suka dia, masih ada. Nah, di sini dia masih suka kepoin kamu. Dia masih suka pantau kamu, stalking kamu di sini ya, Aquarius. Nah, mungkin ini juga menggambarkan kalau kamu sudah menikah dan dia juga sudah menikah. Nah, tapi seperti kayak ini belum selesai gitu loh. Mungkin saat dulu dia pergi begitu saja dengan meninggalkan luka di hati kamu. Dan dia mungkin belum ada minta maaf, belum menyadari kesalahannya ya. Ya mungkin di situ masih ada dendam dalam diri kamu. Dendam itu yang membuat dia merasakan sebuah karmanya, ya. Aquarius. Tapi ya semoga aja kamu bisa mendoakan dia juga bisa bahagia seperti kamu bahagia saat ini ya, Aquarius. Oke? Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan buat Aquarius. Semoga bermanfaat ya. Inilah masalah terbesarnya dia ya yang dia hadapi setelah dia meninggalkan kamu. Oke, sampai ketemu lagi Aquarius. Dadah.